Pernahkah kalian membayangkan, di tengah kepanikan global akibat wabah mematikan, seorang menteri dari Indonesia berani menantang organisasi kesehatan terbesar di dunia? Ini bukan cerita fiksi, tapi kisah nyata perjuangan seorang ibu bangsa Dr. Siti Fadilah Supari. Kisah ini dimulai pada periode 2004 hingga ke 2009. Dunia saat itu sedang diguncang oleh wabah flu burung atau virus H5N1. Kepanikan melanda berbagai negara, termasuk Indonesia yang menjadi salah satu episentrumnya. Di tengah situasi genting inilah, Dr. Siti Fadilah Supari, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dihadapkan pada sebuah pilihan yang akan mengubah sejarah kesehatan global. Saat itu, praktik yang berlaku secara internasional adalah ketika sebuah negara terjangkit wabah, negara tersebut harus mengirimkan sampel virusnya ke jaringan laboratorium milik Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Tujuannya mulia untuk penelitian, pengembangan vaksin, dan pemantauan penyebaran virus. Atas dasar itu, WHO meminta Indonesia untuk menyerahkan sampel virus H5N1 yang sedang merebak. Bagi banyak negara, ini adalah prosedur standar yang harus dipatuhi tanpa pertanyaan. Tapi tidak bagi Ibu Siti Fadilah. Beliau melihat ada sesuatu yang tidak adil di balik prosedur ini. Dengan keberanian yang luar biasa, beliau menolak menti-menta permintaan WHO, sebuah keputusan yang mengejutkan dunia dan membuat banyak pihak bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia ini bukan tanpa alasan. Dr. Siti Fadilah Supari memiliki kecurigaan yang kuat. Beliau sadar bahwa sampel virus yang dikirimkan oleh Indonesia, negara berkembang yang sedang berjuang melawan wabah, akan berakhir di tangan parusihan-parusihan farmasi raksasa di negara-negara maju. Perusahaan-perusahaan ini kemudian akan menggunakan sampel tersebut untuk mengembangkan vaksin. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah vaksin yang dibuat dari virus milik Indonesia itu akan dipatenkan. Setelah dipatenkan, vaksin tersebut akan dijual kembali ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia sendiri, dengan harga yang sangat mahal. Bayangkan, virusnya dari kita, penderitaannya kita yang alami, tapi saat vaksinnya sudah jadi, kita harus membelinya dengan harga selangit. Inilah yang disebut oleh Dr. Siti Fadilah sebagai eksploitasi genetik, sebuah bentuk penjajahan gaya baru di bidang kesehatan, di mana sumber daya biologis negara berkembang dimanfaatkan untuk keuntungan komersial negara maju tanpa memberikan imbalan yang adil. Beliau melihatnya sebagai ketidakadilan yang sangat besar. Negara-negara miskin dan berkembang yang paling menderita akibat wabah justru menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai produksi vaksin. Beliau tidak tinggal diam. Dr. Siti Fadilah mulai menyuarakan perlawanannya di berbagai forum internasional. Beliau berargumen dengan sangat kuat. Virus ini milik Tuhan, bukan milik negara manapun, tapi virus ini ditemukan di wilayah kedaulatan Indonesia pada rakyat Indonesia. Maka, kami punya hak atasnya. Perjuangannya adalah perjuangan untuk kedaulatan kesehatan. Beliau menuntut sebuah mekanisme yang adil, yang disebatnya benefit sharing atau berbagi manfaat. Prinsipnya sederhana. Jika sebuah negara menyumbangkan sampel virus untuk pengembangan vaksin, maka negara tersebut harus dijamin akan mendapatkan akses terhadap vaksin itu, baik secara gratis atau dengan harga yang sangat terjangkau. Selain itu, negara penyumbang juga harus mendapatkan keuntungan lain, misalnya dalam bentuk transfer teknologi atau bantuan teknis. Tentu saja, gagasan ini pada awalnya ditentang keras. Banyak negara maju dan perusahaan farmasi yang sudah nyaman dengan sistem lama merasa terancam. Mereka menganggap langkah Indonesia sebagai tindakan berbahaya yang dapat menghambat penelitian dan penanggulangan wabah global. Dr. Siti Fadilah dicap sebagai pembangkang, bahkan dituduh membahayakan keamanan kesehatan dunia. Namun, beliau tidak gentar. Beliau tahu bahwa apa yang diperjuangkannya adalah kebenaran. Beliau terus berkeliling dunia, melobi para menteri kesehatan dari negara-negara berkembang lainnya, menjelaskan betapa tidak adilnya sistem yang ada. Beliau membangun koalisi, menyatukan suara negara-negara yang selama ini hanya menjadi objek
dalam diplomasi kesehatan global. Puncak dari perlawanan ini adalah sebuah langkah yang sangat berani dan belum pernah terjadi sebelumnya. Karena WHO dan negara-negara maju tetap bersikeras dengan sistem lama. Indonesia di bawah arahan Dr. Siti Fadilah memutuskan untuk tidak lagi mengirimkan sampel virus ke jaringan WHO. Sebaliknya, pada tahun 2008, Indonesia secara terbuka mempublikasikan sequence genetik atau peta DNA dari virus H5N1 yang ditemukan di Indonesia ke sebuah basis data online yang dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia yang dikenal sebagai GI. Langkah ini benar-benar mengguncang tatanan kesehatan global. Dengan data genetik virus yang sudah terbuka untuk umum, tidak ada satu perusahaan pun yang bisa memonopoli dan mematenkannya. Semua peneliti di seluruh dunia, baik dari negara maju maupun negara berkembang, memiliki akses yang sama untuk mempelajari virus dan mengembangkan vaksin. Tindakan ini memaksa WHO untuk kembali ke meja perundingan. Mereka tidak punya pilihan lain. Model bisnis yang selama ini mereka lindungi tiba-tiba menjadi usang. Akhirnya, tekanan dari Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya membuahkan hasil. WHO setuju untuk mereformasi sistemnya. Lahirnya sebuah kerangka kerja baru yang disebut Pandemic Influenza Preparedness Framework atau PIP Framework. Kerangka kerja ini secara resmi mengadopsi prinsip benefit sharing yang selama ini diperjuangkan oleh Dr. Siti Fadilah. Sejak saat itu, setiap perusahaan yang ingin menggunakan sampel virus dari jaringan WHO untuk membuat produk komersial seperti vaksin, wajib memberikan kontribusi kembali, baik dalam bentuk donasi vaksin, transfer teknologi, atau dukungan finansial kepada negara-negara berkembang. Sebuah langkah kecil dari seorang menteri di Indonesia ternyata membawa dampak yang luar biasa besar bagi dunia. Perjuangan Dr. Siti Fadilah Supari telah mengubah wajah diplomasi kesehatan global selamanya. Beliau membuktikan bahwa sebuah negara, meskipun bukan negara adidaya, bisa membawa perubahan jika memiliki keberanian untuk memperjuangkan keadilan dan kedaulatan. Warisan perjuangan beliau terasa hingga hari ini, saat dunia menghadapi pandemi COVID-19, prinsip berbagi data dan berbagi manfaat menjadi semakin relevan. Meski tantangan ketidakadilan akses vaksin masih ada, fondasi yang telah diletakkan oleh Dr. Siti Fadilah memberikan landasan kuat bagi negara-negara berkembang untuk menuntut hak mereka. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa diplomasi bukan hanya milik para politisi di gudang-gidang tinggi. Seorang ilmuwan, seorang dokter, seorang ibu bisa menjadi diploma ulung yang berjuang demi kemanusiaan. Kisah Dr. Siti Fadilah Supari adalah bukti nyata dari kekuatan keberanian, integritas, dan cinta pada tanah air. Semoga kisah inspiratif ini bisa membuka wawasan kita tentang betapa pentingnya memperjuangkan kedaulatan bangsa di segala bidang, termasuk kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus mengangkat kisah-kisah hebat dari Indonesia yang seringkali terlupakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.